semuanya. Welcome to our first episode of The S Conference. Yay. Oke, jadi nama aku Krista. Dan nama aku Hani. Nah, buat kalian yang belum tahu The S Conference itu apa, mumpung ini episode pertamanya, kita bakal jelasin. Jadi, The S Conference itu podcast yang bisa ngomongin semua macam hal. Jadi bisa ngomongin hal akademis ataupun hal-hal yang non-akademik. Nah iya, dan itu pastinya tentang Data Science Club. Oke. Jadi langsung aja kita ke topik kita untuk first episode nih. Kira-kira apa ayo Krista? Apa ya? Ya oke, aku langsung spill aja ya. Oke, jadi topik untuk first episode kita hari ini itu behind the scenes Data Science Club content production. Nah, sebelum kita mulai, aku promosi singkat dulu nih ya. Untuk bagi yang belum follow, belum ikutin sosmednya Data Science Club, boleh nih. Untuk IG-nya ada @dsclub.binus. Terus untuk YouTube-nya bisa dinonton dari account @datascienceclub.binus. Dan juga bagi yang ambis mau scroll LinkedIn bisa buka di Data Science Club Binus University. Nah, oke. Pas kita scroll sosmed DSC nih, aku jadi kepikiran sih. Kalau kamu pas first impression banget, pas pertama banget lihat sosmed DSC, first impression kamu gimana? Jadi kan sosmed DSC tuh ada beberapa kan. Nah, yang aku lihat itu tuh yang Instagram sama YouTube-nya. Jadi first impression aku pas lihat Instagram itu, menurut aku feeds-nya itu tertata banget dan sangat organized. Terus setelah aku scroll itu, aku makin paham dengan hal-hal yang terkait data science. Ya, lalu terus aku juga lihat YouTube. Nah, menurut aku YouTube-nya ini juga memberikan konten edukasi yang sangat menarik, terutama bagi orang-orang yang lagi belajar data science. Wow, kalau aku sedikit beda gitu ya. Aku biasa scrollnya itu yang bikin aku termotivasi untuk menjadi ambis gitu. Aku inget nih pertama kali buka itu LinkedIn-nya Data Science Club Binus University. Nah, dari situ itu first post yang aku lihat itu ada dokumentasi acara deh kayaknya waktu itu. Terus dari situ itu aku buka akunnya, terus aku scroll, aku stalk satu-satu. Nah, baru aku lihat nih ternyata konten-konten yang dipost di LinkedIn itu sangat informatif ya. Dia ada tentang data science, secara educational, dan juga dia ada dokumentasi tentang activity-activity yang diselenggarain atau diikuti oleh Data Science Club. Nah, dari situ tuh aku jadi tertarik nih sama Data Science Club, jadi makin penasaran, pengen ikut. Nah, dari situ. Nah, jadi dari konten-konten yang aku scroll ini yang kayak kece-kece banget, aku jadi penasaran nih, sistem di belakang itu gimana sih? Gimana DSC itu bisa keluarin konten-konten yang semenarik itu? Dari situ aku jadi tertarik buat masuk DSC. Nah, sebagai sesama content creation friend aku nih, Krista, menurut kamu cara kerja divisi media sampai bisa keluarin konten-konten sekece itu gimana? Nah, jadi kan kita tuh pastinya ada pembagian divisi dong. Kita tuh divisi media terbagi menjadi dua, yaitu content creator dan social media management. Nah, yang social media management itu yang memanage social media kita seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Dan content creatornya itu yang membuat konten-konten di berbagai social medianya itu. Nah, lepas dari divisinya, kita juga ada proker nih, proker yang dilaksanain oleh divisi media. Nah, jadi aku mungkin bahas untuk divisi proker eksternalnya aja kali ya, yang kita bisa lihat gitu di luar. Nah, jadi untuk proker eksternal yang pertama pasti ada feeds, yaitu yang kalian bisa lihat dari IG maupun LinkedIn. Nah, gitu-gitu. Terus di feeds ini aku juga mau bahas sedikit nih tentang flow kerjanya. Gimana media bisa keluarin feeds yang kalian lihat itu yang sangat educational, sangat berguna, itu gimana? Jadi kalau dari divisi media sendiri itu biasanya ada content creation team ya kan ya? Iya. Nah,
content creation team ini lalu akan membuat konten setiap bulan. Setahu aku setiap bulan sih, setiap bulan, terus di passing ke tim kreatif. Nah, tim kreatif ini biasa itu yang desain post-postnya sampai mereka layak untuk di-post ke IG gitu. Nah, di divisi kreatif ini juga aku spill sedikit ya, walaupun mereka sebenarnya beda divisi sama media, tapi di kreatif itu ada bagian graphic design sama video design. Oke, jadi itu untuk feeds. Terus untuk proker lainnya, nah ini mungkin bagi kalian itu belum begitu mengenal kali ya, soalnya ini proker baru dari tahun ini gitu. Benar. Divisi media. Nah, oke. Jadi yang pertama ada DS calling. Nah, kira-kira apa itu DS calling? DS calling itu jadi singkat cerita kayak take over IG gitu ya. Jadi kita nanti akan mengeluarkan question box di IG. Terus bagi kalian yang penasaran, yang non-member, yang penasaran gimana sih sistemnya DSC, gimana DSC bisa dapat topiknya dan lain-lain gitu, kalian bisa menanyakan di question box yang udah dikeluarkan oleh divisi media. Nah, di situ nanti divisi media bakal menjawabkan question-question kalian. Oke, itu untuk DS calling. Nextnya ada DS curious. Wah, kedengarannya sangat menarik ya. So true. Iya, wah, DS curious nih, dengernya aja udah bikin curious gitu ya. Oke, jadi di DS curious ini apa sih, proker apa? Oke, proker DS curious ini yaitu kita membuat video konten yang sekilas gitu, kayak misalnya IG Reels atau mungkin kedepannya bakal ada TikTok ya. Nggak tahu nih guys, ada nggak ya? Boleh dipantengin, siapa tahu tiba-tiba muncul gitu di TikTok Data Science Club ya nggak? Oke. DS Curious ini nanti kita bakal mengeluarkan video-video dari yang random gitu sampai yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi kalian yang interest di bidang data science gitu. Jadi boleh dipantengin ya guys untuk first DS Curious kita. Iya. Oke, terus yang terakhir nih, needless to say ya, berarti kita ini sekarang nih DS Conference itu podcast yang juga akan membahas dari hal-hal yang random sampai hal-hal yang berguna gitu, yang pasti seputar DS Club juga, bukan DS Club sih sebenarnya, lebih ke seputar DS sendiri, kayak seputar data science. Nah gitu. Nah, selain dari proker eksternal, kita juga ada proker internal nih. Nah, Krista boleh menjelaskan proker internal kita apa aja? Jadi proker internalnya ada dua, yaitu Media Ambis dan Media Akrab. Nah, jadi aku bakal jelasin dulu dari Media Ambis ya. Jadi Media Ambis itu tuh yang orang-orang yang melakukan rapat mengenai progres di media. Jadi Media Ambis ini bertujuan untuk supaya kita punya konten bisa semakin menarik dan supaya kalian bisa lebih enjoy sama konten-konten kita ke depannya. Wow. Oke, jadi ini tuh jadwalnya tuh umumnya setiap akhir bulan. Jadi kita revisi dan kita terus evaluasi setiap akhir bulan supaya kalian bisa terus menikmati konten kita. Nah, terus untuk yang media akrabnya itu tuh yang melakukan seperti biasanya tuh tim bonding sesama anggota media. Nah, hal ini tuh supaya kita bisa semakin erat antar anggota. Jadi kalau misalnya kalian melihat kayak ada notifikasi di grup mengenai ada main game bareng, main Valorant bareng atau outing bersama, itu biasanya tuh yang nyusun rencananya itu media akrab. Nah, wow, menarik banget nih. Aku sendiri sih belum pernah coba ya media akrab. Mungkin nextnya aku boleh ikut dulu media akrab, ini belum sempet ini ya. Oke. Nah, kamu kan ada bahas ya media akrab nih. Ini kan untuk ya pastinya biar komunikasi kita lebih lancar lah ya, kan biar kita lebih tahu satu sama lain gitu. Menurut kamu pentingnya komunikasi dalam kerjasama divisi apa? Jadi komunikasi itu penting banget sih ya. Soalnya tanpa komunikasi yang baik itu bisa menghambat proses kerjasama antar anggota jadi gak efisien. Nah, jadi itu bisa juga kejadian seperti miskomunikasi. Nah, kamu pernah gak ada kayak kejadian miskomunikasi karena komunikasi yang gak baik?
Nah oke nih, aku ada nih sih contoh miskomunikasi. Kayak misalnya kita mintanya konten gitu. Kita misalnya kita request desain ke tim kreatif. Nah kita mintanya dalam bentuk magazine misalnya A4 nih PDF, terus tahu-tahu dikasihnya feeds IG gitu. Itu kan salah kan ya. Nah untuk menghindar dari miskomunikasi kayak gini, menurut aku juga itulah kenapa komunikasi yang baik itu penting, itulah kenapa media akrab itu penting gitu. Benar. Nah, komunikasi yang baik juga bisa melancarkan pertukaran informasi, terus bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada biar kita bisa mengatasinya itu lebih cepat gitu. Terus dari situ kerjasama antar anggota bisa ditingkatkan. Nah dari situ mungkin kreativitas yang lebih bisa dikeluarkan oleh masing-masing member, dan juga sebagai data science club kita ini, itu organisasi kita ini, itu bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Oke, sekarang kita karena udah ngobrol banyak juga kan ya tentang media, tentang data science club, tentang konten-konten. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, last banget, sebelum kita menutup DS Conference first episode kita ini, boleh dong aku mau tahu, Krista, menurut kamu tips and tricks untuk menjaga komunikasi yang efektif itu kayak gimana sih? Jadi menurut aku sih itu kita tentunya harus ada sikap saling menghargai, itu yang paling utama ya, harus saling menghargai. Nah terus jadi kita tuh caranya kita bisa dengan aktif ketika orang lain lagi berbicara, kita aktif mendengarkan. Jadi jangan kita potong ketika mereka lagi ngomong, melainkan kita tuh memahami omongannya supaya nggak miskom juga. Lalu yang kedua itu menurut aku ini juga penting banget, kita harus mau menerima pendapat orang lain. Jangan kekeh sama pendapat kita sendiri, karena bisa jadi pendapat orang lain itu lebih bagus daripada pendapat kita. Nah iya, menurut aku juga sebenarnya ada nih satu, menurut aku itu kita harus bisa menyesuaikan sih dengan lawan bicara kita. Misalnya cara kita bicara dengan teman sama cara kita berbicara sama atasan kita itu pasti beda ya. Bukannya dalam kesan senioritas gitu ya, DSC nggak ada senioritas Enggak ya guys. Nah jadi menurut aku sih lebih ke menyesuaikan cara bicara biar menghindari konflik gitu, biar kayak ada rasa hormatnya. Jadi kita bedain pas ngomongin tugas DSC sama pas kita di luar DSC gitu sebagai teman, itu mungkin bisa lebih informal gitu. Oke, jadi kita udah ngomongin banyak ya hari ini, dari kayak tadi introduction tentang DS Conference karena ini first episode. Yeay. Oke, sama kayak Kita juga udah ngomongin mengenai divisi-divisi di media dengan proker-prokernya juga. iya, terus kita juga ada ngomongin kenapa sih komunikasi itu penting dalam komunikasi. Nah, kita juga ada ngomongin nih kenapa komunikasi itu penting dalam kerjasama divisi. Mungkin hari ini yang kita bisa bawakan sampai situ saja, namun pastinya kalian boleh stay tuned for the second episode. Dan jangan lupa buat follow sosmed kita. Yeay, dari yang tadi ya guys, itu IG @DSClubBinus, YouTube @DataScienceClubBinus, dan LinkedIn Data Science Club Binus University. Aku Krista. Dan aku Hani. See you on the next episode. Bye.